Tiada satupun di dunia ini baik dari bangsa jin atau manusia yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu nikmat sebagaimana yang telah diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikannya kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya ilmu dan hikmah. Ia mempunyai kemampuan berbicara kepada para hewan. Juga ditundukkan baginya para bangsa jin. Mereka semua tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka membangun istana-istana juga patung-patung. Sampai-sampai mereka menyelami dasar lautan untuk mencari mutiara dan permata di dalamnya. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki kekuatan untuk menghukum para bangsa jin yang tidak patuh kepadanya. Ia mampu memborgol mereka. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihi salam duduk di atas singgasananya dan bersandar pada tongkatnya, melihat para jin bekerja. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Sulaiman alaihi salam telah meninggal dunia tanpa diketahui oleh para jin yang sedang bekerja di sekitarnya. Mereka masih melanjutkan pekerjaan mereka dan menganggap bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam sedang bersembahyang. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Setelah beberapa hari, datanglah sekumpulan rayap. Mereka menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam, sedikit demi sedikit hingga patahlah tongkat itu. Hingga akhirnya tubuh Nabi Sulaiman alaihi salam pun ikut terjatuh. Orang-orang mendatanginya dan mendapatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam telah wafat beberapa hari yang lalu. Atas kejadian itu, orang-orang mendapat kesimpulan bahwa para jin tidak dapat mengetahui hal-hal yang goib. Karena jika saja mereka tahu akan hal yang goib, mereka pasti akan meninggalkan pekerjaan mereka semua. Karena Nabi Sulaiman alaihi salam telah wafat. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Nabi Sulaiman alaihi salam telah hidup dalam kemuliaan yang sangat tinggi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saat ia ditakdirkan untuk mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pasti mati. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam semasa hidupnya diselimuti oleh kemuliaan. Maka saat wafatnya pun terdapat tanda-tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kematian Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai pelajaran yang sangat berguna, yaitu meniadakan pemikiran bahwa bangsa jin dapat mengetahui hal-hal yang goib, yang mana pemikiran itu masih sangat melekat dalam diri manusia, bahkan hingga saat ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu dan hikmah padanya. Ia pun menegakkan keadilan dengan keduanya itu. Dan raja itu bernama Zulkarnain. Suatu ketika, ia bersama pasukannya berjalan terus menuju barat bumi, hingga sampai ke Samudra Atlantik, yang mana orang-orang pada saat itu mempercayai tempat itu sebagai tempat bersembunyinya matahari. Saat matahari terbenam, ia dan pasukannya dikejutkan oleh orang-orang yang mengepungnya. Sebagian dari mereka berkulit putih dan sebagian lagi berkulit coklat. Tinggi badannya juga beragam. Ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Zulkarnain memperhatikan mereka semua. Maka ia tahu bahwa sebagian dari mereka beriman kepada Allah dan yang sebagian lagi tidak.
Ia pun langsung menjelaskan kepada mereka maksud dan tujuannya, yaitu untuk memperbaiki bumi. Dan ia berkata kepada mereka semua bahwa hak yang terpenting bagi manusia adalah beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkarnain melihat adanya penerimaan dari diri mereka. Ia pun memberikan kepada mereka semua dustur atau aturan guna menjadi petunjuk bagi mereka semua. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Setelah itu, Zulkarnain dan pasukannya berjalan terus menuju timur dunia hingga sampai ke ujung benua Afrika. Ia pun melihat adanya manusia yang mana matahari menyinari mereka tanpa adanya suatu penghalang, baik seperti pepohonan ataupun bangunan. Ia pun mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan segala perintahnya. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. Setelah ia sudah menelusuri bumi dari barat hingga timur, ia pun berpulang bersama pasukannya menuju tempatnya, yakni negeri Yaman. Di perjalanan pulang, ia mendengar akan adanya suatu tempat bernama Baina Sadain, atau di antara dua gunung, di mana tempat tersebut selalu diserang oleh kaum zolim. Maka Zulkarnain dan pasukannya pun pergi menuju tempat tersebut, dan ia mendapati bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj lah yang menyerang penduduk Baina Sadain. Mereka menyusup lewat bawah gunung untuk menyerang penduduk desa. Para penduduk meminta agar Zulkarnain membuat pembatas guna menjauhi perbuatan zalim mereka. Kemudian Zulkarnain meminta mereka untuk mengumpulkan potongan-potongan besi yang terdapat di padang pasir, lalu menaruh besi-besi itu di jalan yang biasa dilewati oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian membakarnya dengan api, juga meniupnya sampai meleleh, dan mencampurkannya dengan cairan tembaga. Maka pembatas itu menjulang tinggi, hingga menyamai tinggi dua gunung di sebelahnya. Setelah kejadian itu, semua orang pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Zulkarnain pun bersama pasukannya meneruskan perjalanan pulangnya dengan keadaan senang dan gembira. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki adat atau kebiasaan, yaitu setiap beliau hendak berperang, beliau membuat sebuah undian kepada para istrinya agar boleh ikut dengan beliau saat berperang. Dan kebetulan saat perang Bani Mustalik, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma yang mendapat undian. Setelah peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk mengumandangkan azan, guna memberitahukan untuk semua orang agar mempersiapkan barang-barangnya, karena sebentar lagi akan pulang. Saat itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma memakai sebuah kalung hadiah dari saudaranya. Sebelum pulang, beliau melepasnya karena hendak buang hajat. Saat semua orang mulai berjalan, beliau ingat akan kalungnya yang tertinggal dan pergi mencarinya. Akan tetapi, orang-orang tidak menyadari kalau ternyata Sayyidah Aisyah belum memasuki Haudaj atau tenda di atas untanya sehingga mereka pergi meninggalkannya tanpa sadar. Di saat itu, karena tertinggal, maka Sayyidah Aisyah pun menunggu adanya suatu pasukan yang masih di belakang. Karena terlalu lama, beliau pun akhirnya tertidur. Di saat itu pula, ada seorang sahabat bernama Sofwan bin Al-Mu'attal memanggil Sayyidah Aisyah yang sedang tertidur. Sofwan bertugas di belakang pasukan untuk memeriksa barangkali ada suatu barang yang terjatuh atau tertinggal dari pasukan yang ada di depan. Saat ia melihat Sayyidah Aisyah, ia memanggilnya dan mengajaknya berjalan pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah, orang-orang munafik dan para wanita yang dengki mulai menyebarkan fitnah keji bahwa mereka berdua sengaja pulang terakhir karena ingin berbuat suatu perbuatan tercela. Hingga kabar ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun belum bicara sepatah kata pun. Akan tetapi, beliau merasa sangat sedih terhadap apa yang sedang menimpa istrinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma pun terbaring sakit. Beliau meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang menemui ibunya. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui orang-orang dan menyampaikan sebuah khutbah yang menyangkal perbuatan mereka menuduh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Bakar dan berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebuah kabar seperti ini. Dan jika kamu yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membenarkanmu. Dan apabila sebaliknya, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun." Akan tetapi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma tidak mau mengakui sebuah perbuatan yang ia sendiri tidak pernah melakukannya. Ia pun mengulang-ulang sebuah ayat, "Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja tempat memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Saat itu, wahyu sedang tidak turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 1 bulan. Dengan adanya kejadian ini, turunlah sebuah wahyu yang menegaskan akan kesucian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dan bersabda kepada istrinya, "Wahai Aisyah, Allah telah membebaskanmu." Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك
مبين. Pada saat kejadian itu ada seseorang yang bernama Mistah bin Asasah yang ikut berbicara terhadap Sayyidah Aisyah bersama dengan yang lain. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berinfak kepadamu selamanya." Karena saat itu Mistah adalah salah seorang yang selalu diberikan infak atau sedekah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Yakni apabila engkau suka jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahanmu, mengapa kamu tidak suka mengampuni orang yang berbuat salah kepadamu? Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menegur sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal Mistah adalah orang yang mengikuti orang-orang dalam menjelek-jelekan nama baik putrinya. Walau seperti itu, perbuatan Abu Bakar tetap tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, "Karena aku suka Allah mengampuniku, maka aku juga mengampuni Mistah, dan aku akan terus berinfak kepadanya." ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.